Shalom, salam satu tubuh Kristus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, salam Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang pertama berkata, peliharalah kasih persaudaraan. Dan juga di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 9 firman Tuhan berkata, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 22 dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman ini saya buat untuk dua golongan. Yang pertama sesama orang Kristen. Hai orang Kristen, kalau engkau mengatakan mengasihi Tuhan Allahmu, dan kau hidup sedang dalam kasih Tuhan dan terus belajar menikmati kasih Tuhan, pasti engkau akan mengasihi saudaramu. Maka saya selalu katakan begini saudaraku kepada jemaat yang saya gembalakan. Di saat engkau punya hubungan yang beres dengan Tuhanmu, dan engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka engkau akan bisa mengasihi sesamamu manusia. Dan kau akan beres dalam kasihmu sesama manusia. Nggak ada tipu-tipu, nggak ada manipulasi, nggak ada bohong-bohong, nggak ada yang namanya curi-curi dan mengkhianati. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang Kristen harus hidup dalam kasih yang tulus ikhlas. Bukti bahwa hidupnya telah disucikan oleh darah Yesus. Jadi kalau orang yang hidupnya masih penuh dengan perdebatan, perbedaan, amarah, kebencian, dia bukan lahir dari tanah yang di surga. Seperti Adam dibentuk dari tanah surgawi, tapi dia lahir dari tanah sengketa, saudara. Maka hidupnya penuh dengan sengketa, penuh dengan amarah, kebencian, tipu daya, pengkhianatan, dan segala yang buruk yang bukan daripada Tuhan. Jadi hai orang Kristen, peliharalah kasih persaudaraanmu dengan sesama, dengan saudaramu. Pertama, saudaramu seiman. Engkau harus mampu menjaga kasih persaudaraanmu dengan suci, tulus, ikhlas dengan saudara seiman. Yang kedua, saudaramu dalam lingkungan masyarakatmu. Setelah itu saudaramu sekota, dan saudaramu sebangsa dan setanah air. Baru saudaramu sesama manusia di seluruh dunia. Orang Kristen sejati pasti mengasihi sesama manusia. Tapi menarik juga kalau berbicara tentang Rohingya hari-hari ini. Pengungsi Rohingya itu bukan murni mengungsi ke Indonesia, tapi sudah ditunggangi oleh sindikat, oleh oknum-oknum yang berbicara tentang trafficking atau perdagangan manusia. Jadi Rohingya harus ditolak masuk Indonesia, karena bukan lagi murni sebagai pengungsi, tapi sudah ditunggangi dengan segala hal yang jahat, politik, perdagangan manusia, dan lain-lainnya. Bahkan saya sedih di saat melihat beberapa video tentang bagaimana perilaku mereka di Jawa Timur, di Aceh. Di saat diberi makan, mereka merasa kurang, menghancurkan, merusak tempat di mana mereka ditampung. Bahkan di Jawa Timur, mereka merusak tempat di mana mereka tinggal, rumah susun yang disediakan bagi mereka, karena mereka mengalami mati lampu. Ini bukan karakter pengungsi, ini karakter penjahat. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, untuk Rohingya nolak. Masih banyak saudara kita yang harus dikasih makan. Saudara sebangsa dan setanah air dulu, baru bangsa lain. Itu kasih persaudaraan. Untuk yang bukan Kristen, untuk saudaraku sebangsa dan setanah Indonesia, saudaraku yang beragama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan, saya mau katakan begini: lakum dinukum waliyadin. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Agamaku adalah agamaku, agamamu adalah agamamu. Mari kita berkata seperti itu untuk hal agama. Tapi dalam kasih persaudaraan kita harus tidak boleh tidak. Kita harus pegang erat, genggam erat tangan sebangsa dan setanah air Indonesia. Agar apa? Indonesia tetap kokoh, NKRI tetap maju. Jadi jangan mau kita dipecah belah karena isu-isu agama, isu-isu sara. Karena kalau orang benar dalam agamanya, sekali lagi, benar dalam hubungannya dengan Tuhan,
pasti dia akan benar hubungannya dengan sesama manusia. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang membenci agama lain, tidak mengajarkan kebencian untuk membenci sama manusia. Tidak ada. Agama Tuhan pasti mengasihi manusia, tapi agama yang bukan daripada Tuhan pasti mengajari membenci manusia. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, yuk kita jaga NKRI dengan kasih persaudaraan sebagai saudara selingkungan, sekomplek, sekota, seprovinsi, sebangsa dan setanah Indonesia. Kita jaga agar NKRI tetap ada, NKRI tetap kokoh, NKRI tetap berjalan maju sampai dengan puncak kejayaan Indonesia. Jadi jangan mau dipecah belah. Juga saya jujur ya mengapresiasi tindakan-tindakan saudara-saudara kita di Nangro Aceh Darussalam yang berani mengatakan tidak untuk pengungsi Rohingya. Karena apa? Pengungsi Rohingya sudah ditunggangi dengan yang namanya trafficking, ya perdagangan manusia, dan mereka sudah melakukan bayar-membayar untuk dapat datang ke Indonesia. Jadi Indonesia tujuan yang ditarget, bukan tujuan pengungsi, tapi tujuan yang ditarget oleh sindikat Rohingya. Karena apa? Melihat sejarah ke belakang, kenapa Rohingya ditolak di Myanmar? Ya karena ada konflik-konflik kecil di dalam mereka, dan akhirnya menjadi besar. Kenapa mereka yang sudah disiapkan, disediakan, diberikan lahan tempat tinggal yang baik di Bangladesh, mereka meninggalkannya dan bahkan berani bayar mahal untuk sampai ke Indonesia? Ya karena mereka punya tujuan yang tersembunyi. Jadi hati-hati dengan pengungsi Rohingya. Ya kita katakan tidaklah, karena daripada kita ngasih makan saudara sesama manusia yang dari Rohingya, lebih baik kita ngasih makan dulu saudara sebangsa dan setanah Indonesia yang masih banyak mengalami kekurangan. Karena kasih persaudaraan itu dimulai dari keluarga, lingkungan, kota, bangsa, baru dunia. Itu yang terakhir deh. Jadi saudaraku terkasih, sebangsa dan setanah Indonesia, yuk kita pelihara kasih persaudaraan kita jaga tali silaturahmi semakin erat. Jangan pernah ikuti ajaran yang kurang tepat. Haram mengucapkan selamat Natal, haram mengucapkan selamat untuk agama-agama yang lain dalam perayaan hari raya mereka. Saya rasa itu bukan ajaran dari orang-orang yang menganut kasih persaudaraan yang hubungannya benar dengan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan manusia serupa segambar dengannya sebagai makhluk paling mulia. Kita diciptakan oleh Tuhan. Mungkin agama kita berbeda, tapi kita tetap sesama manusia. Kalau kita nggak saudara seiman, pasti kita saudara sesama manusia dan sebangsa dan setanah Indonesia. Jadi saudaraku, tetap ucapkan sebagai bentuk penghormatan, bentuk karakter hebat kita dari agama hebat yang kita anut masing-masing. Yuk ucapkan selamat Natal kepada orang Kristen. Yuk ucapkan selamat Hari Raya Aidil Fitri untuk orang Islam. Yuk ucapkan selamat Hari Raya Nyepi, Waisak, dan seterusnya untuk saudara-saudara kita yang beragama Hindu dan Buddha. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan mau disesatkan oleh orang-orang yang merasa benar, padahal belum tentu hidupnya benar. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Bahkan Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Jadi mari kita datang kepada Yesus untuk belajar nilai kebenaran. Mari kita sungguh-sungguh datang kepadanya untuk mengerti kebenaran. Mari kita sungguh-sungguh mentaatinya untuk kita menjadi pelaku kebenaran. Gak perlu dimanipulasi, gak perlu diretorika. Karena hanya ada satu Tuhan yang berani menyatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Hanya ada satu pemimpin agama, pemimpin iman yang berani berkorban demi menyelamatkan umatnya, bukan mengorbankan umatnya demi kepentingannya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, selamat Natal untuk saudaraku seiman dimanapun berada, dan salam damai untuk seluruh Indonesiaku. Selamat menyambut tahun baru 2024. Kiranya Indonesia semakin damai, semakin berjaya, semakin luar biasa. Dan kita sama-sama berdoa Natal dan tahun baru tahun ini semuanya aman, no terrorism. Tidak ada teror bom atau teror-teror yang lain, tapi semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Sehingga kita menyambut pemilu 2024 dengan sukacita, dengan ajaib, dengan dahsyat dan luar biasa. Siapapun nanti yang kita pilih, itu adalah hak pribadi setiap kita untuk memilih.
Rahasiakan itu, dan siapapun yang menang tetap jangan pernah memecah belah persaudaraan kita sebagai saudara se-RT, se-RW, sedesa, sekecamatan, sekabupaten, seprovinsi, sebangsa, dan setanah air Indonesia. Salam damai Indonesiaku, saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan mengajak setiap kita untuk menjaga dan merawat NKRI. Salam Indonesia, satu dalam kasih.